Tuhan, dia juga ikut ya, enjoy bener, memuji Tuhan, luar biasa. Ini satu benih Pak, ini harus diarahkan. Nah tadi firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bukan berarti anak perempuan bukan milik pusaka Tuhan. Sama ya, kalian juga anak perempuan adalah milik pusaka Tuhan. Jadi kalian harus benar-benar mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan milik pusaka Tuhan? Milik pusaka itu adalah sesuatu hal yang bernilai. Ya, dari Yeremia itu adalah anak yang sangat berharga. Amin. Amin. Yang sangat bernilai bagi papa mama. Bahkan tidak hanya buat papa mama, tetapi bagi Tuhan. Bagi Tuhan sangat berharga, sangat bernilai sekali. Makanya dari Yeremia harus papa mamanya arahkan supaya menjadi anak yang betul-betul yang tadi seperti doa kakak WL, supaya bisa menjadi manfaat bagi kerajaan Tuhan. Bahkan tidak hanya bagi kerajaan Tuhan ya, tetapi bagi semuanya, bagi orang tua, tetangganya, lingkungannya. Nah, anak adalah berkat yang dia berikan, namun bukan seluruhnya utuh milik kita. Jadi ini Pak Amati dan Bu Olin, bahwa Yeremia ini Tuhan kasih hadiah buat Pak Amati dan Bu Olin. Dan anak-anak ini juga adalah hadiah dari Tuhan buat papa mamanya. Tetapi ingat bahwa mereka ini bukan utuh milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan. Kita sebagai orang tua hanya harus mengarahkan, membawa mereka kepada rencana, kepada destiny Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi saya tuh punya anak 4 ya Bapak Ibu. Anak saya 4, yang besar tuh udah 26 tahun ya, udah beres kuliah. Yang kedua bulan depan lah mungkin wisuda. Yang ketiga SMA mau kuliah. Yang keempat ini Noah ya. Jadi dulu saya mempunyai pemikiran bahwa anak itu milik saya gitu. Jadi saya didik, saya arahkan dengan gaya saya, dengan cara saya. Dulu tuh Pringga anak saya paling besar, Pak Amati mungkin ingat lah ya, semua ini ingat. Bagaimana nakalnya anak saya yang luar biasa. Sementara saya ini melayani, memberitahu anak-anak gitu ya, supaya hidup benar, supaya hidup penuh kasih seperti itu, supaya ini. Tapi anak saya Pringga itu pekerjaannya itu bolos, Bapak Ibu ya. Dia tuh nggak tanggung-tanggung, kalau sekali bolos tuh 4 bulan. Coba bayangin ya, anak pelayan Tuhan. Sementara saya di gereja tuh orang sangat hormat sama saya gitu ya, istilahnya didengar gitu kan omongan saya, ini nggak boleh. Tapi anak saya ternyata tanpa sepengetahuan saya dia tuh bolosnya yang itu tadi ya, nggak tanggung-tanggung sampai 4 bulan. Ketika saya dipanggil saya kaget, karena setiap pagi Pringga tuh dianterin gitu anak saya tuh ke sekolah, ke gerbang, sampai saya tungguin masuk. Kadang-kadang kalau nggak sama saya, sama Mas Puji kan. Nah, tetapi luar biasa, adalah surat kan dari sekolah yang menyatakan bahwa ini anak ternyata bolosnya sekian bulan. Ternyata kemana? Jadi dia setelah saya pulang, dia keluar gerbang dan ke warnet. Nah, ini waktu dulu tuh adik-adik ya lagi musimnya warnet. Kalau sekarang kan adik-adik di rumah aja ya, pakai gadget gitu ya, cuman gitu aja nonton seperti itu. Kalau dulu ke warnet gitu. Nah, saya tuh marah sekali gitu sama anak, sampai saya pukul ya, seminggu 2 minggu dia masih sekolah. Terus saya cepret, udahlah gaya gimana. Sampai suatu ketika saya udah marah sekali. Jadi saya bawa ngebut nih anak saya dari rumah, dari Raja Wali tuh sampai ke yang tahu Rumah Sakit Immanuel tuh ada polsek kan ya. Ada polsek tuh di sana tuh, saya bawa tuh anak saya ngebut pakai motor sambil, ayo bawain, saya papi mau titipin kamu di kantor polisi tuh, sampai seperti itu. Karena saya pakai hikmat manusia ya. Itu saya ngejalanin motor tuh kayak apa ya, ngebut sekali gitu ya. Kalau misalnya saya jatuh atau gimana juga ya, kalau kata bahasa Sunda nama rewas karenakeun gitu ya. Udah kejadian baru saya aduh kumaha ya tadi, kalau misalnya jatuh merem kayak gimana lah, pasti celaka. Nah, seperti itu.
Iya, akhirnya nggak mau dia nangis, akhirnya dibawa pulang lagi, seminggu 2 minggu tetap aja seperti itu gitu. Jadi sampai suatu ketika istri saya bilang, Pi, itu anak kan anak milik Tuhan, kita tuh cuman dititipin aja, sama itu kita mah cuman pilih aja. Jero pikir ya dalam hati gitu, jero pikir udah nggak mau didoakan gitunya, cuman mungkin ya doanya belum didengar waktu itu. Cuman saya juga, oh iya ya, kenapa saya pakai cara manusia untuk mendidik anak ini? Karena ini adalah anak kepunyaan Tuhan. Dan istri saya tuh ada satu perkataan bahwa ini kita cuman dititipi aja. Jadi sama saya sudah dipukul, sudah digimana lah. Kalau rotan kan nggak ini istilahnya bisa punya keahlian. Jadi saya deal-dealan gitu sama sama anak saya, kalau misalnya kamu ke warnet, sayanya yang marah. Akhirnya suatu ketika dia pinjerin, dia ke warnet 12 jam Pak. Wah, kebayang nggak dia pinjerin 12 jam. Jadi pulang dari warnet, saya udah santai aja, nggak marah. Ayo Kak, masuk dia. Wah, teng-tong 12 jam, bayangin itu. Luar biasa. Dia udah jam 12 malam tuh kan, saya duduk aja di belakang tuh di rumah itu. Dia tengtong mungkin udah capek, saya api-api padahal saya tuh udah tidur gitu ya. Wah, dia gini lagi saya. Nah itu luar biasa ya nih, karya Tuhan, bagaimana Roh Kudus bekerja. Terus dianya juga nggak marah gitu sama saya, nggak apa-apa lah, cuma dia nangis aja. Mungkin udah nggak kuat kan pinjerin 12 jam. Jangankan 12 jam, kita main aja 2 jam gitu ya. Dulu kalau saya kayak mati main musik, apalagi kalau babe kan udah gitu, gini udah sakit banget gitu. Itu 12 jam. Nah ini luar biasa Pringga. Jadi kami melihat bagaimana karya Tuhan luar biasa di dalam kehidupannya. Suatu hari Bapak Ibu saya tuh dikasih hikmat, Inga nih harus main lagu ini. Bapak Ibu mungkin tahu lagu klasik namanya lagu Fur Ellis yang klasik. Saya tuh cuma bisa depannya doang nih Kak, kayak gini tuh. Ternyata kesananya kan klasik, makin kesana makin susah. Saya bilang 3 hari Kakak harus bisa lagu ini. Itu paginya saya lihat mana, udah pura-pura marah saya. Pura-pura marah gimana, mana bisa nggak lagu Elis gitu. Dia main. Waduh, itu main, saya juga nggak bisa main kayak gitu. Saya sampai nangis. Di sana saya melihat bagaimana karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak kami Pringga, lewat doa, lewat pujiannya, lewat minyak pengurapan. Jadi setiap hari nih mungkin bisa dipraktekkan buat ibu-ibu ya, buat bapak-bapak kepada anak-anaknya. Apalagi saya lihat tadi Yeremia ada bakat gitu, mari terus diarahkan, terus diurapi gitu. Jadi gimana ya, itu kalau secara akal gitu kan dia nggak diajarin gitu, nggak diajarin les. Waktu itu dia cuma les 3 kali, bosan sih katanya, nggak kepake lah gitu-gitu doang. Jadi itu lagu nggak diajarin sama saya, tapi dia cuma modal dengar saja gitu, modal dengar saja, tapi dia udah bagus sekali. Jadi itu karya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan anak yang begitu, ya saya bilang bandel lah. Tetapi hari ini saya melihat bagaimana karya Tuhan bekerja gitu di dalam kehidupan anak kami ini gitu ya. Jadi misalnya ada di antara bapak ibu yang anaknya mungkin saat ini masih belum bisa diatur atau bagaimana, yang tadi jawabannya Yesusnya harus masuk, kata Bapak Iman. Yesusnya dimasukin dulu, terus kita doain setiap hari, dibacain firman Tuhan. Ketika dia tidur, saya bacain firman Tuhan. Kamu akan berhasil, kamu akan memiliki skill ilahi. Saya selalu perkatakan seperti itu. Dan memang betul saya melihat bagaimana karya Tuhan itu luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan Pringgang. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan itu memberikan anak kepada kita adalah untuk bukan utuh milik kita, tetapi Tuhan ingin agar anak-anak ini dikembalikan lagi kepada Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Orang tua hanya busur, sarana bagi Tuhan, bukan kita orang tua yang menentukan hidup anak-anak. Nah ini juga Bapak Ibu, dulu tuh saya selalu ingin anak saya tuh seperti ini.
Anak saya tuh harus jadi ini, anak saya harus jadi ini. Dulu saya selalu menekankan, kamu mesti sekolah ke sini, kamu mesti ini begini. Ternyata seiring berjalannya waktu, yaitu tadi bahwa Tuhan yang memiliki rencana di dalam kehidupan anak-anak kita. Anak saya nomor 2, saya tuh pengen sekali dia pandai bermain musik seperti kakaknya. Ya, dia bisa gitu, bisa sih, cuman nggak bisa secepat gitu kan, nggak bisa secepat itu. Ternyata dia talentanya beda. Kalau dia asal mainnya komputer gitu ya, mainnya laptop gitu. Nah sekarang dia bekerja dalam hal itu gitu ya, jadi skill yang di IT gitu. Jadi ternyata nggak bisa. Saya tuh pengen semua anak saya bisa main musik. Saya punya pemikiran nanti ya, mamahnya nyanyi misalnya, atau saya nyanyi, anak saya yang satu main keyboard, satu main bass, satu main drum gitu, atau saya yang khotbah, mereka yang melayani. Ya tapi itu juga bisa sih, mereka bisa semua, cuman tidak ahli gitu, tidak skillful, beda sama kakaknya, tapi bisa aja tuh. Jadi ternyata berbeda anak, berbeda dengan talenta yang Tuhan berikan gitu. Jadi bagi mama-mama di sini, buat anak-anaknya, jangan keinginan kita kalau sekolah juga kan dilesin, pokoknya kamu mesti les ini. Itu mah yang pengen bukan anaknya, mamanya, bapaknya ya, supaya mama teh nggak malu, kamu teh pinter matematika, tehnya udah anak murah dengan anaknya nggak nyampe gitu ya sampai ke sana. Jadi kasihan juga anaknya. Jadi marilah ikut mengalir dengan apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan anak-anak kita. Pokoknya mah doakan Tuhan mau kemana. Anak saya nomor 3 nih, aduh jauh ke jago masak mah gitu ya, tapi dia ambil sekolahnya itu tata boga. Coba bayangin aja, orangnya diem, David tuh Pak yang nomor 3, Pak mati kena dia kan gitu. Dia tuh ambil kuliah, kita kaget gitu, Pi mau ambil tata boga, itu salah gitu kan. Tapi tetap saya dukung bahwa ya mungkin nanti di marketplace dia bisa bermanfaat, bisa berguna dengan skill yang dia boleh boleh Tuhan berikan dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi bahwa yang mengarahkan itu adalah Roh Kudus buat anak-anak kita, bukan keinginan kita, bukan keinginan Bu Olin, Pak Mati, Yeremia kudu jadi. Ya itu mah kita mah keinginan mah boleh gitu ya, seperti itu, tetapi jangan sampai dipaksakan akhirnya tidak menjadi maksimal. Itu yang saya butuh anak ini kan dulu Pak. 4 lebih dulu. Jadi perjuangan itu untuk anak tuh, aduh kalau 1 mah seneng gitu Bu ya, kita ada hiburan. Kalau 4, 3 kan sebaya, beda 3 tahun. Kami tuh suka duka gitu. Anak-anak 3 sebaya kan kurangnya 2, 3 atau 3 gitu. Jadi kalau di rumah itu, kalau kita pergi pelayanan, kalau pulang itu nanti jam tangan nggak ada, jam bimbing nggak ada, nanti lampu nggak ada, karena mereka main bola kan di dalam rumah. Dan itu luar biasa. Pas pulang kita nyetreken saklar nggak ada gitu, kemana? Ternyata pecah. Mereka bilang gimana? Kemarin nggak tahu semua. Dengan kompaknya nggak tahu. Itu seperti itu. Pokoknya biasa anak yang istilah apa ya? Ujian juga buat kita. Kadang-kadang anak ini ujian bagi kita. Kadang-kadang mereka sakit. Aduh, kita orang tua ya kalau lihat sakit tuh udah aja yang sakit, anaknya jangan seperti itu ya. Nah karena kasih kita kepada anak kita, makanya orang tua ini luar biasa. Adik-adik dengerin, adik-adik mesti sayang sama papa sama mama ya. Karena apa? Papa mama tuh ngurus kita tuh luar biasa ya. Kalau sakit malam mama papa tuh nggak tidur. Ya, nggak tidur, terus harus nyiapin, harus gimana. Jadi adik-adik harus sayang sama siapa? Sama papa, sama mama. Papa sama mama, papanya tuh capek nyari uang buat beli apa? Beli kuota. Iya, buat isi HP kita gitu kan. Kita mah enak aja main game. Alami satu tantangan di luar. Jadi pesen Om, sore hari ini adik-adik harus sayang sama orang tua. Amin. Harus sayang sama orang tua, harus rajin belajar, harus rajin
ibadah kepada Tuhan. Adik-adik harus mengasihi Tuhan ya dari semenjak kecil, karena Tuhan itu luar biasa. Dia bisa menjadikan kita yang tidak ada, yang miskin, bisa Tuhan menjadikan kaya. Tuhan bisa membuat kita tuh menjadi pribadi-pribadi yang berguna ya. Jadi adik-adik harus sekali lagi sayang sama papa mama, sayang sama Tuhan Yesus. Bisa diulang, harus sayang kepada siapa? Papa mama sama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan. Haleluya. Luar biasa. Jadi gimana Bu? Kan tadi kata Bapak itu harus sayang sama Tuhan, kata Bapak sayang opung. Wah betul, harus sayang juga sama opung, betul. Opungnya sayang sekali ya. Luar biasa. Terus katanya begini Bapak Ibu, bahwa kakek itu lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya, betul. Jadi adik-adik juga harus sayang sama opung ya, supaya opungnya nggak cemburu. Ya. Jadi sore hari ini mari kita sama-sama buat adik-adik. Tadi pesan Om sudah jelas bahwa harus mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan Yesus. Buat papa mama harus mengasihi anak-anak, membawa anak-anak kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan mereka. Yuk kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita mendoakan Yeremia. Yeremia masuk, mau didoain. Mana nih, kita kasih tepuk tangan nih buat Raja sehari ini. Haleluya. Om mau doain Yeremia boleh? Boleh. Kita menyembah Tuhan dulu sini. Ya. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Menyembah Tuhan. Pinter Yeremia. Kita nyanyi lagu Haleluya, adik-adik nyanyi ya lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya gitu. Bisa nih Mbak? Haleluya. Bentar ya. Bapak terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat sore hari Tuhan. Kasih setia dan anugerah Tuhan hidup kami. Mendengarkan firman Tuhan. Bapak kami sore hari ini rindu hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bapak, saat ini kami berdoa bersehati untuk anak kami Yeremia ya Tuhan. Kalau hari ini anak ini genap 2 tahun, Bapak kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kebijaksanaan, roh keperkasaan ada atas Tuhan, dia akan menjadi generasi Yeremia yang sungguh-sungguh ya Tuhan, dia bisa membawa harum bagi nama Tuhan. Engkau mengurapi keberadaannya, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit apapun juga saat ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ralabaka shanda makrana bakata kana saya. Oh ralabaka hatinya ya Bapak untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan yang menjadi alat di dalam kerajaan Tuhan. Kejadian dahsyat dan ajaib, dan Engkau akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib melalui telah besar. Engkau akan memuliakan nama Tuhan, Engkau akan meninggikan nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada panah api yang sijar yang coba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak saat ini juga kami berdoa untuk kedua orang tuanya, dibawa ke Amati dan Bu Olin ke dalam tangan-Mu. Bapak biarlah mereka menjadi orang tua yang bisa mengarahkan Yeremia kepada destiny Tuhan, kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupannya. Engkau Tuhan yang mencukupkan segala yang keperluan daripada Yeremia untuk sekolahnya, masa depannya semuanya. Untuk kakak-kakaknya juga kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada kesatuan hati di dalam keluarga. Berkat Abraham, Ishak, Israel turun atas di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami berterima kasih. Juga kami berdoa untuk seluruh yang hadir sore hari ini Tuhan. Berkat-Mu ya Tuhan tercurah atas umat-Mu ya Tuhan. Dari mulai anak sampai orang tua, Tuhan tidak ada yang dilewatkan. Biarlah sungguh-sungguh berkat sorgawi boleh mengalir di dalam kehidupan mereka. Apa yang diperbuat tangannya Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan seluruh doa kami ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya. Pada kemana anak-anak? Masuk. Terima kasih buat Om Yonatan, buat firman-Nya yang menguatkan kita untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Kita memiliki destiny yang terbaik yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita ya. Nah sekarang acaranya anak-anak. Jadi saya minta semua anak-anaknya semuanya untuk berkumpul kembali